SM Store, amanah dalam muamalah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwan fillah, pada pengajian kita yang terakhir kita telah menceritakan sebagian dari Ghazwat Badrul Kubra dan kita sampai ke halaman 122. Wa fihim nazala qauluhu ta'ala وفيهم نزل قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أو منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Yang artinya Allah SWT berfirman tentang Ghazwat Badr ini, bahwa kebanyakan ya, seperempat atau sepertiga dari surat Al-Imran itu Allah SWT telah menceritakan tentang peristiwa Ghazwat Badrul Kubra. Allah SWT berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Yang artinya, ingatlah ketika engkau Muhammad yang artinya ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Yang artinya tadi itu. Itu ayat keberapa? 124. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Kemudian yang berikutnya, bala an tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda musawwimin yakni tanda, yang memakai tanda. Kemudian Allah SWT berfirman setelah itu, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim." Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya
dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muslimin di sini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunnya malaikat untuk memerangi orang-orang kafir, yang mana mereka itu membawa tentaranya dengan banyak, berlipat ganda kalau dibandingkan dengan jumlah orang-orang muslimin. Tapi Allah SWT menolong Rasulnya dan orang-orang mukminin di dalam peperangan ini. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil arish. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari gubuknya yang dibikinkan oleh Sahabiyul Jalil Sa'ad ibn Mu'ad. Rasulullah keluar dari arisnya, wa yuthbit fi dir'i, dia mengokohkan dir'. Dir' itu yaitu pakaian besi yang ditaruh di dada. Wa yaqul sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur. Rasulullah SAW ketika dia keluar dari aris, dari gubuknya itu, dia berkata, sambil dia berkata ayat Allah SWT ini, sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur. Ini surah Makkiyah, turunnya waktu mereka masih di Makkah. Orang muslimin waktu itu masih sedikit, 40 orang. Allah sudah memberi kabar kepada Rasulnya bahwa kalian nanti akan mengalahkan kufar Quraisy, orang-orang musyrikin, dan mereka akan lari berberit-berit. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man sayuhzam ya Rasulullah?" Siapa yang akan kalah wahai Rasulullah? Karena tidak masuk dalam akal mereka 40 orang mau mengalahkan Quraisy. Ya, kekuatan yang paling dahsyat di negara Arab, di Jaziratul Arab waktu itu. Tidak masuk dalam akal. Maka Umar ta'ajjab, heran Umar. Man sayahzam ya Rasulullah? Rasulullah SAW la ya'riful ghaib. Rasulullah SAW tidak tahu tentang ghaib kecuali yang diberikan kepada Allah SWT, itu wahyu. Ini turun wahyu ini ketika mereka di Makkah masih sedikit, masih di Darul Arqam, Ibn Abil Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Allah sudah mengatakan sayahzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur. Tsumma akhadha hufnatan minal hasba. Yang dimaksudkan di sini, maka Rasulullah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yawalluna ad-dubur. Ini sekarang ini tiba waktunya. Ayat Allah SWT ini terbukti sekarang ini di Harb Badar, perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW mengambil dari tanah segenggam tanah. Kemudian dilemparkan kepada orang-orang kafir. Sedang Rasulullah mengatakan syahadal wujuh. Rasulullah SAW mengatakan syahadal wujuh. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Syahadal wujuh itu ejekan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Syahadal wujuh, yang mudah-mudahan wajah-wajah kalian dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala karena segegam tanah tadi. Warama biha sallallahu alaihi wasallam, dilemparkan segenggam tanah itu di arah orang-orang kafir. Fama min ahadin illa wa asabahu ma wa ramahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah di antara orang-orang kafir itu kecuali mendapatkan sebagian dari tanah yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di wajahnya, di matanya. وبهذا قال الله سبحانه وقول الله سبحانه وتعالى. Allah SWT berfirman tentang hal ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Rasulullah SAW telah melemparkan segenggam tanah itu, sebetulnya bukan Rasulullah yang melempar, sungguhnya Allah yang melempar. Maka di sini wa ma ramaita id ramaita, memang engkau yang melempar, Rasulullah yang melempar. Tetapi Allah SWT sebenarnya yang melempar kepada orang-orang kafir itu. Karena segenggam tanah apabila engkau melemparkan paling top berapa meter saja. Tapi kok bisa kena kepada 900 atau 1000 orang-orang musyrikin waktu itu.
Tidaklah setiap orang musyrik kecuali mendapatkan bagiannya dari tanah yang dilempar oleh Rasulullah SAW, di wajahnya, di matanya. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wa shadda al-muslimuna 'ala al-kuffari fa kana an-nasr. Kemudian orang-orang muslimin hajam al-musyrikin. Hajam di antara ini diserang orang-orang muslimin. Orang-orang musyrikin sama orang-orang muslimin dengan bisyiddah, dengan kekuatan. Semua kekuatan orang-orang muslimin waktu itu diarahkan dan menyerbu orang-orang kafir. Mawaqif zat ibar. Di sini disebut mawaqif zat ibar, yakni di Ghazwat Badr al-Kubra ini dapat ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Sebetulnya peristiwa perang Badar ini belum selesai, tetapi di sini ini perlu dijelaskan. Sebagian dari sahabat Rasulullah SAW yang gugur mati di perang Badar ini, yaitu yang pertama Umar ibn al-Himam. Umair ibn al-Himam radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Himam ini sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatiluhum al-yawm rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adkhalahu Allahu al-jannah. Umar ibn al-Himam itu mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hari ini seorang berperang memerangi orang-orang kafir ini, kemudian dia gugur mati di dalam peperangan ini sebagai syahid, sabiran, dia sabar, muhtasiban karena Allah SWT. Dia perang ini hanya untuk Allah SWT, liwajhillah. Muqbilan ghairu mudbir, menuju ke musuh, tidak lari. Illa adkhalahu Allahul jannah, dia pasti akan dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Liza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar dan juga yang ikut Sulhul Hudaybiyah, semuanya jumlahnya di perang Badar 313 kurang lebih, 315, 313. Di Al-Hudaybiyah sejumlah semuanya 1.400. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang hadir perang Badar dan Sulhul Hudaybiyah, nanti kita akan mempelajari tentang Sulhul Hudaybiyah ini, karena Sulhul Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kata Rasulullah SAW, setiap orang mengikuti perang Badar dan Sulhul Hudaybiyah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Faqama Umair ibn al-Himam, maka Rasulullah SAW kemudian wa kana yaqul qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Rasulullah SAW mengatakan demikian, bangunlah, berdirilah, ila jannatin, menuju ke surga yang mana lebarnya itu seperti langit-langit dan bumi. Maka faqama Umair bin al-Himam, maka Umar bin al-Himam radhiyallahu taala anhu ini berdiri. Faqala, dia heran, ya Rasulullah, bakhin. Ya Rasulullah, bakhin. Dia mengatakan demikian. Dia mengatakan bakhin ini. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Bakhin gitu loh, heran dia. Ardhus samawati wal ard ya Rasulullah. Surga lebarnya sebesar langit-langit dan bumi ya Rasulullah. Heran dia, bakhin dia mengatakan demikian. Gitu loh. Kan yaqulu, mereka orang Arab dahulu bakhin. Faqala ya Rasulullah bakhin. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qaulika bakhin. Kenapa engkau mengatakan demikian, bakhin ya Umar? Faqala la wallahi ya Rasulullah illa raja'i an akuna min ahliha. Bukan ya Rasulullah, demi Allah saya mengatakan bakhin ini, saya mengharapkan bahwa saya salah satu dari orangnya yang akan masuk surga hari ini.
Faqala Rasul sallallahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasysyiran lahu. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada Umair, mubasysyiran lahu, fa innaka min ahliha. Katanya Rasulullah SAW, sungguhnya engkau salah satu dari penghuni surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasysyiran lahu, memberi kabar kepada Umair ibn al-Himam, fa innaka min ahliha, sesungguhnya engkau salah satu dari penghuni surga. Fakhrajat tamarat, kemudian Umair ini mengeluarkan berapa biji kurma sebab dia lapar ketika dia berperang ini. Faja'ala ya'kulu minha, dimakan sama dia kurma itu. Thumma qala la in ana hayaitu hatta akulu thamarati hadhihi innaha hayatun tawilah. Bayangkan ini kurma 3 biji atau 4 biji dimakan sama dia. Dilihat bahwa kurma ini sangat banyak, 4 biji ini menghabiskan waktu yang luar biasa sama dia, sudah menginginkan surga ini. Kalau saya memakan kurma ini, berhenti sampai habis kurma ini, innalah hayatun tawilah, itu memerlukan waktu yang panjang, maka dilempar kurmanya itu, dibuat, dilempar oleh Umair bin Himam. فأخرج تمرات فجعل يأكل منها ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى التمرات ودخل وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. Dilempar sisa kurmanya itu, dia menuju ke musuh-musuh Allah untuk memerangi mereka sampai dia terbunuh sebagai syahid. Ini akhrajahu Muslim min hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan di sini disebut anak waktu itu ikut bersama Rasulullah SAW. Ghulam, anak ini umurnya 14-15 tahun. Sebetulnya dahulu Rasulullah SAW apabila salah satu dari sahabat itu di bawah umur sebelum balik tidak boleh ikut serta perang. Ini ada anak ghulam ismuhu Harith ibn Suraqah. Harith ibn Suraqah radhiyallahu taala anhu itu, dia itu menginginkan mati syahid. Umurnya 14-15 gitu. Dia tidak ikut perang, tetapi dia memantau, mau lihat peperangan Badar ini. Pergi dia ke Badar sana. Wah, dia punya ibu namanya Rubaiyah ibn Nadhr. Rubaiyah ibn Nadhr ini saudaranya Anas bin Malik. Yani Anas bin Malik ini pamannya Haritha bin Suraqah. Dia waktu itu mau minum air di Badar, kena panah kesasar ke lehernya dan dia meninggal dunia. Kemudian ibunya itu waktu tahu ketika ibunya sangat sayang sama anaknya ini, dididik sama ibunya itu begitu rupa. Maka dia pergi ke Rasulullah SAW, ibunya Rubaiyah bin Nadhr ini. Wahai Rasulullah, Haritha anakku, di mana dia sekarang? Afil jannati am fin nar? Di surga atau di neraka ya Rasulullah? Apabila dia di neraka, aku akan tangisi dia luar biasa. Karena apa? Karena saya sudah kehilangan anak kesayanganku. Kemudian saya gagal untuk mendidik anakku itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, innahu laisa fi jannatin. Anakmu itu bukan di surga satu, bal fi jannatin. Inna ibnaki asabal firdausil a'la, kata Rasulullah SAW. Anakmu itu bukan di surga satu, tetapi di surga-surga. Anakmu telah mencapai surga Firdaus. Maka ibunya itu jangan tanya gembiranya waktu beliau mendengar dari Rasulullah SAW kabar yang baik ini. Ini diantaranya sahabat Rasulullah SAW yang meninggal atau yang mati syahid di Ghazwat Badr Kubra.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bainama rajulun minal muslimina yashtaddu fi ithri rajulin minal musyrikina amamahu. Ketika seorang dari orang di antara pasukan pasukan muslimin mengejar seorang musyrik untuk dibunuhnya, yashtaddu fi ithri rajulin minal musyrikina amamahu, di mukanya waktu itu orang-orang musyrikin ini mau dibunuh sama seorang muslim. Idza sami'a darbatan fi as-sawti fawqahu wa sawtul faris. Ketika dia mau membunuh orang musyrik tadi, ketika itu dia mendengar saut pecut tayar gitu. Dia tidak tahu dari mana arahnya pecut tadi. Wa sautul faris, ada suara seorang berkuda, naik kuda. Aqdim Haizum, dia mendengarkan omongan ini. Majulah wahai Haizum. Fa nadhara ila al-musyrik amamahu sari'an. Kemudian waktu dilihat orang musyrik ini sudah mati, si musyrik ini. Bahkan kepalanya sudah ada. Heran si sahabat ini, siapa yang membunuh ini? Siapa Haizum itu? Faja'al Ansari fa'addatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ansari ini dari golongan Ansar pergi ke Rasulullah SAW dan diceritakan kepada Rasulullah SAW. Faqala sadaqta, kata Rasulullah SAW, engkau jujur benar cerita itu. Dzalika min madadis sama'is tsalitsa. Itu yang membunuh Haizum itu salah satu dari malaikat-malaikat yang diturunkan sama Allah SWT untuk membela kalian dari langit yang ketiga. Wa qala Abu Dawud dan Mazid cerita ini telah akhrajahu Muslim min hadits Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini saya katakan semua sahih ya. Wa qala Abu Dawud al-Mazni radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dawud al-Mazni, inni la atba'u rajulan minal musyrikin li adribahu. Saya telah mengejar seorang dari antara orang musyrikin untuk aku pukul dia. Idh waqa ra'sahu qabla an yasil ilaihi sayfi. Ketika saya akan panggal kepalanya, tiba-tiba terbang kepalanya itu, si orang musyrik itu. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Saya tahu yang membunuhnya itu bukan aku, orang lain. Yaitu malaikat yang membunuh orang tadi. Wa ja'a rajulun minal ansari bil Abbas ibn Abdul Muttalib asiran. Dan seorang dari Al-Ansar, sahabat Rasulullah SAW, membawa pamannya Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, asiron, ditawan. Karena Al-Abbas waktu itu, Al-Abbas kharaja ma'al musyrikina wa kana karihan fa'usir. Al-Abbas waktu itu keluar bersama orang-orang musyrikin untuk memerangi orang-orang muslimin karihan. Dia tidak senang, tidak mau dia memerangi orang-orang muslimin. Qala ya Rasulullah asartul Abbas. Si Al-Ansar itu mengatakan bahwa saya telah menawan Al-Abbas pamanmu. Faqala Al-Abbas la wallahi ma hadha asarani. Demi Allah bukan ini yang menawan aku. Tetapi rajulun ajlah min ahsanin nasi wajhan ala farasin ablaq. Saya telah melihat seorang ganteng orangnya. Dia menunggang min ahsanin nas. Saya melihat yakni di antara orang-orang yang paling bagus, yang paling ganteng. Ala farasin ablaq, dia menunggangi kuda ablaq abyad yani. Ablaq mana apa? Abyad, putih. Wa ma arahu fil qaum, dan saya tidak melihat di antara sahabat-sahabatmu orang itu, tidak ada di antara sahabat-sahabatmu. Faqala al-Ansari, al-Ansari ini tetap mengatakan bahwa aku yang menawannya. Ana asartuhu ya Rasulullah. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam uskut, diamlah. Faqad ayyadaka Allah bi malakin karim. Allah Subhanahu wa taala membantu engkau dengan malaikat yang mulia. Bukan engkau yang memegang Al-Abbas. Yang memegang Al-Abbas adalah malakun karim, seorang malaikat yang mulia. Perlu diingatkan di sini bahwa Allah SWT ketika menurun malaikatnya untuk membantu orang-orang muslimin,
membantu saja. Tetapi illa ma'rakati Badr, illa ghazwati Badrul Kubra, kecuali di dalam ghazwat Badrul Kubra malaikat-malaikat Allah ikut perang, ikut serta memerangi orang-orang musyrikin. Kalau di Uhud, di yang lain-lainnya Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu saja orang-orang muslim. Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, dan juga dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Tadi itu akhrajahu Ahmad al-hadits tadi. Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, anni la fi as-saff yawm Badr idza iltaqattu fa idza an yamini wa an yasari fatayan hadits as-sin. Ketika saya ikut serta di perang Badar itu, kata Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga dari sahabat Rasulullah SAW. Dan dia min Bani Zuhra, Abdurrahman ibn Auf min Bani Zuhra az-Zuhri al-Quraisy. Abdurrahman bin Auf ini ketika dia ikut serta perang Badar, kemudian datang anak dua, ghulamain, dari kanannya dan kirinya. Untuk di sini an yamini wa an yasari, ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf, dia menceritakan sendiri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Fa idza an yamini wa an yasari fatayani hadits as-sin, yakni masih muda, anak kecil, dia 16 gitu umurnya. Idz qala li, mereka berkata kepadaku, anak dua ini berkata kepadaku, ya am arini Abu Jahal, tunjukkan kepada aku mana Abu Jahal itu. Qultu, kata Abdurrahman bin Auf, fama tasna'ani bihi, apa yang kalian berbuat kepada Abu Jahal ini? Kalian akan berbuat apa kepada Abu Jahal ini? Qala, mereka berkata, anak dua ini, anak kecil-kecil ini, muda-muda ini, akhbarana, dia tidak tahu mana Abu Jahal itu, tidak tahu. Dia minal Ansar, dari golongan Ansar, tidak pernah lihat Abu Jahal. Tadi bilang dahulu kita sering mendengar tentang Abu Jahal ini, bi annahu yasubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia, saya sering mendengar, kata anak dua ini, bahwa Abu Jahal sering mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuruna, dia berjuang ini karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dirinya minta kedudukan atau sebagai dipanggil pahlawan, tidak. Dia mengatakan qala akhbarana annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu walladhi nafsi biyadihi la ra'aitahu la akhbartukuma. Apabila saya melihat, kata Abdurrahman bin Abu Jahal, aku akan bilang kepada kalian. Faqala ahduma walladhi nafsi biyadihi la ra'aitahu la yufariqu sawada hatta yamutu la'jal minna. Andai kata saya melihat Abu Jahal, saya akan bunuh dia. Ya dia yang mati atau aku yang mati. Katanya anak itu, masih kecil anak ini. Fata'ajjabtu lidzalik, katanya Abdurrahman bin Auf. Saya heran waktu mendengar anak dua ini dengan semangat mengatakan demikian. Wah, Abu Jahal ini orang pemberani, orang yang syuja', orang badannya besar. Abu Jahal ini, banyak anak kecil-kecil dua, masih muda-muda. Fata'ajjabtu lidzalik, katanya Abdurrahman bin Auf. Falam anshub hatta ra'aitu Abu Jahal yajulu bin nas. Tidak lama lagi saya melihat Abu Jahal yajul, yakni mengelilingi orang-orang itu. Faqultu ala tarayan, saya mengatakan, nah, itu ngelihat tak orang itu, dia bilang kepada anak dua pemuda itu. Ah, itu dia Abu Jahal. Ala tarayan, hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu. Ilo, teman kalian yang akan kalian tanya-tanya tentang dia. Ini Abu Jahal. Fabtadarahu bisayfihima fadarabahu hatta qatalahu. Terbang anak dua ini dengan kesitnya menuju ke Abu Jahal. Seperti terbang anak dua ini. Lari dengan luar biasa larinya menuju ke Abu Jahal. Kemudian dipukul Abu Jahal dengan pedangnya. Hatta qatalahu, sampai dibunuh Abu Jahal.
Tsumma sarafa ila Rasulullah SAW. Kemudian dua ini pergi ke Rasulullah SAW. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyukuma qatalahu? Siapa di antara kalian dua ini yang membunuh Abu Jahal? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Setiap orang dari dua ini mengatakan aku yang membunuhnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal masahtuma sayfaykuma? Apakah kalian telah menghapus pedang-pedang kalian? Mereka mengatakan faqala la. Kemana pedang kalian? Dilihat oleh Rasulullah SAW. Fanadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila sayfain faqala kilahuma qatalahu. Kilakuma qatalahu. Dua-dua di antara kalian yang membunuh Abu Jahal. Yani yang membunuh Abu Jahal itu dua-duanya anak gulam ini. Fanadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila sayfain faqala kilahuma qatalahu. Walamma saqata Abu Jahal ja'ahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abu Jahal waktu dipukul oleh orang dua ini, namanya orang dua ini anak gulam ini namanya Mu'adz wa Mu'awwidh. Namanya Mu'adz wa Mu'awwidh namanya anak muda ini. Faqala, kemudian tadi belum mati Abu Jahal ini, masih bisa sakaratul maut waktu dipukul sama anak dua tadi. Walamma saqata Abu Jahal ja'ahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Wa Abdullah bin Mas'ud ini nahil jism, kurus dan betisnya itu kecil. Wa Abu Jahal kabir, Abu Jahal. Faqala lahu qad akhzaka Allah ya adu Allah. Kau telah diperlihatkan oleh Allah, sudah hina engkau ya Abu Jahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal hal fawqa rajulin qataltumu? Apakah lebih penghinaan dari ini? Aku akan kau bunuh atau aku dibunuh? Yakni Abu Jahal mengejek Abdullah bin Mas'ud. Inti siapa? Inti pembala kambing. Engkau ini adalah orang yang khodim. Apa namanya, pembantu. Wa badannya kecil. Wa huwa ma kana min kufri wa inadi illa annahu kana min syuja'an al-Arab. Walaupun Abu Jahal ini dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin dan orang yang sombong, yang jongkak, tapi dia termasuk orang terberani di negara Arab. Abu Jahal ini. Abu Jahal kan kabir, rasul kabir. Kepalanya besar, badannya besar. Tsumma qala Abu Jahal li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Jahal bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Akhbirni liman ad-da'iratul yawm?" Tunjukkan kepada aku wahai Abdullah bin Mas'ud. Bilangkan kepada aku siapa yang menang hari ini dalam peperangan ini. Masih sempat dia bertanya demikian. Qala Allah lillahi wa li rasulih. Yang menang yaitu Allah dan Rasulnya. Faqama Abdullah bin Mas'ud wa wada'a rijlahu ala unuq Abi Jahal. Kemudian dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud lehernya Abu Jahal. Abu Jahal besar, Abdullah bin Mas'ud itu kecil, betisnya kurus. Dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud di lehernya. Faqala Abu Jahal, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban yarwai al-ghanam. Engkau telah melompati yang sangat tinggi wahai penggembala kambing. Ejek begitu. Karena Abu Jahal kabir, waktu dia naik itu dengan susah payah Abdullah bin Mas'ud itu. Laqad irtaqaita, ya qul irtaqaitu naiki. Laqad irtaqaita murtaqan sa'ban yarwai al-ghanam. Qala bin Mas'ud fahtazaztu ra'sahu inda dzalik. Kemudian aku lehernya tak potong sama saya Abu Jahal. Dipotong lehernya, ditebang oleh Abdullah bin Mas'ud. Tsumma dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawa lehernya Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW kepada Abu Jahal, Rasulullah SAW mengatakan, ini Fir'aun umat ini. Akhrajahu Ahmad, yang mengeluarkan hadis ini Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu
Sadiqan di Umayyah bin Khalaf di Makkah. Umayyah bin Khalaf ini salah satu pembesar Quraisy yang dahulu telah mengazab Bilal ibn Rabah di Makkah ketika Bilal waktu itu budaknya. Wa Umayyah bin Khalaf dari bangsawan Quraisy yang besar, yang kaya raya. Wa Bilal ibn Rabah, dia yang alladhi adzaba Bilal ibn Rabah, yang mengadab Bilal dahulu. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dahulu temannya Abdurrahman bin Auf waktu di zaman jahiliyah, waktu di Makkah. Kana sadiqan li Umayyah bin Khalaf di Makkah. Falamma kana yawm Badr marra Abdurrahman bin Auf bi Umayyah bin Khalaf wa huwa waqifun ma ibnihi, namanya Ali. Ibnu ini namanya Ali, anaknya. Disebut di sini bainama ya. Falamma kana yawm Badr, waktu Ghazwat Badar ini, marra Abdurrahman bin Auf bi Umayyah bin Khalaf, dia melewati bekas temannya ini, Umayyah bin Khalaf. Wa huwa waqifun ma ibnihi, dia berdiri sama anaknya. Anaknya ini namanya Ali. Anaknya ini namanya Ali, dah disebut di sini. Waqifun ma ibni akhidhan bi yadihi, dipegang tangannya anaknya tadi Ali oleh Umayyah bin Khalaf. Wa ma Abdurrahman bin Auf adra' qad istalabaha wa huwa yahmiluha. Waktu itu Abdurrahman bin Auf mendapatkan yaitu adra', dirak, jamak dirak, yaitu pakaian besi yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Mereka waktu kalah itu ditinggalkan baju besi itu. Maka Abdurrahman bin Auf bawa diambil itu al-adra', jamak dir, adra', diambil oleh Abdurrahman bin Auf berapa biji gitu. Wah, kemudian falamma ra'aha, waktu dilihat oleh Umayyah bin Khalaf, Abdurrahman bin Auf ini membawa ya ini pakaian besi itu. Qala halaka fiyya, apa engkau bisa membantu aku? Kata Umayyah bin Khalaf. Fa ana khairun min hadhihi al-adra' allati ma'ak. Ana lebih baik dari, lebih bagus dan lebih baik dan dari mulia dari pakaian-pakaian besi yang kau bawa ini ya Abdurrahman. Yani artinya nanti aku akan berikan kau luar biasa bantuan, yakni uang, harta yang sangat banyak. Tidak ada artinya ini pakaian-pakaian besi ini. Fa ana khairun min hadhihi al-ajra' allati ma'ak. Artinya mau dikasih, dia itu mau diimbal, mau dikasih yakni unta-unta yang banyak. Apabila dia bisa melindungi Umayyah bin Khalaf. Qala amma ra'aituka al-yawm qad, dia mengatakan Umayyah bin Khalaf, saya tidak pernah melihat hari seperti ini. Amma lakum haja bil laban, apa kalian tidak memerlukan susu? Artinya laban di sini naqa, artinya unta-unta betina maksudnya. Apakah kalian tidak memerlukan unta-unta betina? Yang saya mau kasih engkau ya Abdurrahman bin Auf, unta-unta betina yang banyak. Sebab dia kaya raya, apabila engkau bisa melindungi aku dan menyelamatkan dari Muhammad. Fatarah Abdurrahman bin Auf al-ajra', maka ditinggalkan sama Abdurrahman bin Auf pakaian-pakaian besi. Ditaruh sama dia. Wa akhadhuhuma yamshi bihima. Kemudian dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, Umayyah bin Khalaf ini sama anaknya tadi minta perlindungan. Dahulu orang Arab apabila ada orang minta perlindungan dilindungi walaupun dia kafir, walaupun dia musuh. Wa qala Umayyah li Abdurrahman, "Man ar-rajul minkum al-mu'allam bi rishatin na'ama fi sadrihi?" Saya mau tanya kepadamu wahai Abdurrahman, siapa orang yang memakai risha? Yakni risha itu apa namanya? Anunya na'ama. Na'ama itu buah unta, burung unta. Risha itu itu bulunya buah unta, burung unta. Bulunya burung unta. Siapa orang itu yang naruh apa namanya? Bulunya burung unta di dadanya itu. Siapa itu orangnya? Siapa namanya? Wah, dia tahu betul Umayyah bin Khalaf sama orang itu, tapi dia waktu dilihat tak ketahuan dia.
Qala ma ra'aitu amalakum hajat fatara Abdurrahman thumma qala Umayyah amana ar-rajul minkum al-mu'allam bi risdin na'ama fi sadrihi. Dzaka qala qultu, katanya Abdurrahman bin Auf mengatakan qultu dzaka Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu adalah pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib itu telah banyak yang dibunuh sama dia di Ghazwat Badrul Kubra ini. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib itu syuja'an, dari syuja'an al-Arab al-masyhurin, dari orang yang terberani di negara Arab, masyhur, yang terkenal. Hamzah bin Abdul sampai dijuluki oleh Rasulullah SAW, yaitu Asadullah wa Asad Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Dia bilang itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala dzaka alladhi fa'ala binal afa'il, itu yang mengabrak-abrik kita orang dalam peperangan Badrul Kubra, yang membunuh banyak di antara kami. Itu orangnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau gitu kata Umayyah bin Khalaf. Qala Abdurrahman wallahi inni la aquduhu ma idh ra'ahu Bilal ma'i. Ketika saya membawa Umayyah bin Khalaf dan anaknya itu, saya dilihat oleh Bilal, kami dilihat oleh Bilal bin Rabah. Idra'ahu Bilal bin Ma'i, bersamaku Umayyah bin Khalaf. Wa kana Umayyah qad huwa alladhi yu'adzibu Bilal di Makkah. Dan Umayyah bin Khalaf ini dahulu yang mengazab Bilal di Makkah. Faqala Bilal, maka Bilal berkata, Ra'sal kufri Umayyah bin Khalaf, kepalanya kekufuran itu ini Umayyah bin Khalaf ini, katanya Bilal. Dicari sama Bilal bin Rabah Umayyah ini. Ra'sal kufri Umayyah bin Khalaf, la najauta in naja, wallahi engkau tidak selamat apabila kau selamat, ya imma ana mati atau engkau, katanya Bilal. La najauta in naja. Faqala Abdurrahman bin Auf, ay Bilal asiri, kata Abdurrahman bin Auf, ini tawananku, tidak boleh kau membunuh dia. Qala la najauta in naja, katanya Bilal, dah abadan, katanya Bilal. Dia, aku akan bunuh dia, pasti aku akan bunuh dia, aku atau dia. Qala Abdurrahman bin Auf, hatu bina hatta ja'aluna bimithil maskah. Kemudian Bilal datang dengan teman-temannya, aku dikurung sama Umayyah bin Khalaf, saya dikurung oleh orang-orang ini. Wa ana adubbu anhu, dan aku membelanya sebab dia adalah tawananku. Fa akhlaba rajul as-sayf, maka ada orang yakni memukul dengan pedangnya dari belakang, ada dari bawah. Fa akhlaba rajul as-sayf fa daraba rajul ibnahu fa waqa'a wa saha sayha wa waqa'a wa saha Umayyah sayhatan ma sami'tu mithluha qat. Ketika dipukul sama orang tadi, di antara teman-teman Bilal itu, kena ke anaknya Ali, kakinya. Waktu dilihat oleh Umayyah bin Khalaf anaknya demikian, maka dia menjerit yang luar biasa. Ya, tidak pernah saya melihat orang menjerit seperti itu, besarnya, hebatnya. Ya, disebut sayhatan ma sami'tu mithluha qat. Faqultu unju bi nafsika wa la najaa lak. Pergilah wahai Umayyah bin Khalaf bersama anakmu, larilah, aku tidak bisa membelamu. Katanya Abdurrahman bin Auf, saya tidak bisa membela, wala najatalah, dan engkau tidak akan selamat, pasti engkau mati, pasti, katanya Abdurrahman bin Auf. Wala naja'alak, tidak ada keselamatan buatmu. Wallahi ma ughni anka syai'a, aku tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa membantumu sama sekali. Faqala fahabaruhuma bi asyafihim, maka dipukuli dengan pedang-pedang mereka, Bilal dan teman-temannya tadi. Hatta farahu minhum, sampai mati dua-duanya, Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali. Fakana Abdullah bin Auf yaqul, dahulu Abdullah bin Auf sering Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Allah, la ana dapat unta-unta wala dapat pakaian besi, hilang semuanya, katanya Abdurrahman bin Auf. Yaqul Abdurrahman bin Auf, yarhamullahu Bilalan, mudah-mudahan Allah SWT merahmati Bilal. Zahabat adrai, pakaian besi-besiku hilang. Wa faja'ani bi asiri, dan tawananku dibunuh sampai mati dua-duanya. Tak dapat faedah ini aku sama sekali. Ya di duniawi maksudnya tak dapat faedahnya, hilang semua. Natijatan ma'rakah. Adzan dulu. Adzan dulu.
Anak muda yang saya katakan tadi, Muawwidh itu yang membunuh Abu Jahal itu tidak ada di buku ini, tapi namanya, apabila sekalian ingin tahu kalau mencatat namanya, yang satu Mu'adh ibn Umar ibn Mu'adh ibn al-Jamuh, Mu'adh ibn al-Jamuh, yang satu Muawwidh ibn Afra, yang satu namanya Muawwidh ibn Afra. Mu'adh ibn Amr ibn Umar ibn Jamuh, yang satu Muawwidh ibn Afra, ibunya namanya Afra. Orang bahasa Arab dahulu apabila menisbitkan dirinya kepada ayah, tidak kepada ibu, jarang yang berdiri satu dua. Di antara Muawwidh ini nisbatnya ke ibunya, Muawwidh ibn Afra. Natijatul ma'rakah, hasilnya pertempuran Ghazwat Badr ini. Istushhida minal muslimin fi hadhihi al-ma'rakah 14 rajulan. Yang meninggal syahid di antara orang-orang muslimin, di antara ashabi Rasulullah SAW 14 orang. Sittatun minal muhajirin, 6 di antara orang-orang muhajirin. Wa thamaniyah minal ansar, dan 8 dari orang-orang al-ansar. Amma kufar Makkah, tapi orang-orang dari orang-orang Makkah yang mati, orang-orang musyrikin, faqutila minhum sab'un, yang mati di antaranya 70, yang ditawan 70, wa usira
mithluhum wa amatuhum min al-qad wa zu'ama, dan kebanyakan di antara 70 yang mati ini pembesar-pembesar Quraisy. Bukan orang-orang kecil, tapi orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang mati dalam pertempuran Badar ini. An Abi Talha, dari Abi Talha, anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam amara yawm Badr bi 24 rajulan min sanadid Quraisy. Rasulullah SAW ketika Ghazwat Badar ini selesai memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar 24 di antara pembesar-pembesar Quraisy ini dilemparkan ke sumur. Qalib itu artinya sumur, namanya Qalib di Badar sana. Yuqalu laha Badar. Thumma masya sallallahu alaihi wasallam fil yawm ats-tsalits wa jaa ila Badr hatta qama ala shaffat ar-raka. Ar-raka itu bir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hari ketiga datang ke sumur tadi, Qalib itu, yang mana pembesar-pembesar Quraisy diletakkan di situ atau dilemparkan di Qalib. Qama ala syaffatir raka. Rasulullah SAW berdiri di pinggirannya al-bi'r itu, sumur itu. Sumur, Rasulullah SAW berdiri di pinggirnya sumur itu. Faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Rasulullah SAW memanggil satu-satu namanya dan nama ayahnya. Ya fulan ibni fulan, ya fulan ibni fulan, ya fulan ibni fulan. Wa ya Amr ibni Hisham Al-Makhzumi, yani Abu Jahal. Dipanggil satu-satu. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kalian diajak sama Rasulullah SAW? Apakah kalian sudah merasa senang karena kalian telah taat kepada Allah dan Rasulnya? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbana haqqan. Tapi kami, kata Rasulullah SAW, telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kami, haqqan, dengan benar. Fa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian juga telah mendapatkan dari Tuhan kalian, yaitu janjinya, yang janjinya orang kafir, yaitu finar jahannam wa bi'sal masir. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwa'a laha. Engkau sekarang ya Rasulullah berbicara kepada orang-orang yang sudah mati, tidak ada ruhnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Umar bin Khattab mengatakan engkau bicara kepada orang-orang tidak sudah mati, tidak mendengar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafs Muhammadin biyadihi, yang mana jiwanya Muhammad di tangannya, ini demi Allah ya Rasul. Ma antum bi asma lima aqula minhum walakin la yujibun. Mereka itu dengar betul-betul suaraku ini, kata Rasulullah SAW. Seperti kalian mendengarkan aku, tapi mereka tidak bisa menjawab. Tapi kalian tidak bisa menjawab. Wal masyhur inda ahlul ilm, dan orang-orang para ulama yang paling masyhur mengatakan annal mayyit la yasma' kalamul hayy, bahwa seorang kalau mati tidak mendengar omongannya orang yang hidup. Illa kama akhbaran Nabi SAW fi qawlihi, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innahu la yasma' qar'ani alihim. Apabila ada orang mati, kita antarkan dia ke kuburan, dia tidak mendengar kecuali apabila kita pulang. Dia mendengar yaitu suara sandal-sandal kami. Amma ba'da dzalika fa inna masyghulun bi nafsihi. Setelah itu dia sibuk dengan dirinya. Dia sibuk dengan dirinya. Apa dia seorang soleh, dia akan mendapatkan tempat yang hebat di kuburan, di alam barzakh. Apabila dia seorang toleh, seorang tidak baik, dia akan diazab di situ. Tidak peduli dengan omongan orang, tidak dengar dia, tidak mau mendengar. Sibuk dengan dirinya sendiri. Masyghulun bi nafsihi wa yakun sima'uhum huna khususiyyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, jamhurul ulama mengatakan bahwa ini adalah khas untuk Rasulullah SAW. Dari mukjizatnya Rasulullah SAW, Allah SWT
Waktu ngomong Rasulullah SAW kepada orang-orang ini, orang-orang kufar Quraisy ini, didengarkan oleh mereka. Itu hanya untuk Rasulullah SAW saja. Qala Ibn Ishaq, wa kana awal man qadima min Musab Quraisy rajulun yuqalu lahu Al-Hisman bin Abdullah Al-Khuzai. Ibn Ishaq ini yang menulis sejarah Rasulullah. Pertama orang menulis sejarah Rasulullah SAW di antara tabi'in yaitu Ibn Ishaq. Dia mengatakan pertama orang yang datang ke Makkah kepada Quraisy untuk memberi kabar berita Ghazwat Badr Kubra ini orang bernama Al-Husayman ibn Abdullah Al-Khuzai dari bangsa Khuza'ah. Faqalu lahu ma wara'ak, maka orang-orang Makkah bertanya, apa di belakangmu? Yani apa kabar tentang perang Ghazwat Badr Kubra ini? Pasti Quraisy yang menang, gitu pendapat mereka. Karena ini kekuatan Quraisy semua keluar, dari kekuatan yang paling hebat di Jaziratul Arab. Quraisy ini paling kuat. Faqala, maka dijawab oleh Husayman tadi, qutila Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah mati. Wa Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah mati. Ini pembesar-pembesar Quraisy. Wa Abul Hakam bin Hisham, yakni Abu Jahal mati. Wa Umayyah bin Khalaf mati. Fi rijal min zu'ama samahum. Kemudian disebut sama dia nama pembesar-pembesar Quraisy yang telah gugur di Ghazwat Badr Kubra. Falamma akhadha ya'addu ashraf Quraisy. Waktu orang ini membaca, menamakan nama-nama orang pembesar-pembesar Quraisy, semuanya mati nih. Jadi kan orang ini gila. Orang ini gila. Faqad yaqul huna قالوا ما فعل صفوان والله قال صفوان بن أمية وهو عند الحجر. Sofwan ibn Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang dibunuh oleh Bilal ini. Dia mendengar waktu itu di Hijr Ismail, duduk di Masjidil Haram, di Hijr Ismail, mendengar omongan orang ini, oh gendeng orang ini. Bilang, "Ma fa'ala?" Itu dia bilang, "Qul lahu ma fa'ala Sofwan bin Umayyah?" Apa yang diperbuat supaya dilihat, diuji orang ini sadar apa enggak, tahu apa enggak sama Sofwan bin Umayyah, apa sudah hilang akalnya. Maka dia berkata, "Qalu ma fa'ala Sofwan bin Umayyah fas'aluhu anni." Katanya Sofwan bin Umayyah, tanyalah tentang aku, tentang aku. Orang ini masih sadar atau ma'anu? Fas'alu anni yaqul hakadha. Qad wallahi ra'aitu aba'a. Kemudian dia bilang, "Ma fa'ala Sofwan ibn Umayyah?" Ditanya apa yang diperbuat oleh Sofwan ibn Umayyah. Qala huwa jalsa fil hijr. Katanya orangnya itu tadi. Ini Umayyah bin Khalaf yang duduk. Orang ini tak gila ini, betul-betul ini khabar ini. Ini Umayyah bin Khalaf, dia bilang. Ini Umayyah, Sofwan bin Umayyah itu. Qala huwa jalsa fil hijr. Qad wallahi ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Wallah, demi Allah saya telah melihat abahnya dan anaknya Ali, saudaranya dia Ali telah meninggal, saya lihat sendiri waktu dibunuh. Dia bilang gitu. Wa hakadha talaqat Quraisy anba' al-hazimah as-sahiqah fi maidan Badr. Begitulah Quraisy telah mendengar tentang kekalahan mereka yang begitu sahih, yang luar biasa. Kalau sepak bola 10-0. Iya, sahiqah, hazimah sahiqah itu namanya. Wa min at-tara'if anna rajulan yuqalu al-Aswad bin al-Muttalib usiba thalathatu min abda'i yawm Badr. Yang paling lucu di sini disebut bahwa ada seorang yang bernama Al-Aswad ibn al-Muttalib, namanya Al-Aswad ibn al-Muttalib, usiba thalathatu min abda'i yawm Badr. 3 anaknya gugur di perang Badar di antara orang-orang musyrikin. Wa kana yuhibbu an yabki alaihim. Dia ingin nangis tentang anak-anaknya itu. Yang 3 yang meninggal itu ingin ditangisi oleh dia. Wa Quraisy ta'ala biman'il buka, dan Quraisy telah mengumumkan tidak boleh seorang nangis. Apabila seorang nangis ditangisi, orang-orang muslimin nanti dengar itu gembira, orang-orang muslimin bahwa mereka telah menderita luar biasa. Maka Quraisy a'lan, tidak boleh seorang nangis. Wah, ini kepingin nangis ini. Hadar, siapa namanya? Al-Aswad ibn al-Muttalib ini. Wa Quraisy ta'ala bimad'il buka 'ala al-qatla wa kana dharir al-basar. Dharir yani a'ma. Tidak melihat. Dia itu buta orang ini, Al-Aswad. Fasami'a lailan sawt naiha.
pada malam hari dia mendengar seorang menangis, perempuan menangis. Faba'atha ghulamahu, maka dia senang melihat orang menangis ini. Saya mau menangis kalau gitu ini. Disuruh pembantunya untuk menyelidiki siapa ini yang menangis itu, untuk apa dia menangis itu. Wa qala unzur hal uhilla an-nahib, tanyakan apa sudah dibolehkan orang menangis, katanya. Lianna yuridu an yabki, lalu dia kepingin nangis. Wal buka mamnu, dan menangis tidak boleh. Hatta la yudzakkir an-nas bi hadzal musibah, supaya orang tidak ingat terus tentang musibah ini. Kalau orang mendapatkan musibah, kemudian 1 minggu 2 minggu sudah rada lupa dia, terus dilihat ada orang yudzakiru bidzalika, kau nangis, dia akan sedih lagi gitu loh. Ya ini tidak boleh. La'alli abki ala Abi Hakimah, supaya saya menangis dengan anakku yang bernama Abi Hakimah itu. Yahya ibnahu, anakku Yahya. Fa inna jawfi qad ihtaraq, sebetulnya dalam hatiku sudah terbakar. Ingin tak tangisi sama anak-anak, tidak bisa sabar. Faraja al-ghulam, maka pembantunya itu kembali. Qala inna ma hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallatu. Ternyata ya al-aswad, dia bilang, ternyata orang perempuan itu nangis karena untanya hilang. Inna ma hiya imra'atun tabki ala ba'irin laha adallatu, hilang untanya itu. Faqal Aswad bin Muttalib, maka Aswad bin Muttalib mengatakan dalam bait min asy-syi'r, artinya begini, atabki an yadhulu la ba'iru wa yamna'uha min an-nawm as-sa'udu. Engkau ya perempuan nangis tentang masalah ba'ir hilang, kalau kita orang tidak bisa tidur dari penderitaan kita. Fala tabki ala bakrin walakin ala badrin tafasaratul jududu. Kau menangis tentang hal seperti itu, tangisilah orang-orang yang mati di Badr. Ya, artinya bahwa kesimpulan syair ini dia mengejek orang perempuan itu. Kok tak kau tangisi ba'ir, unta sih kau tangisi, sedangkan aflat abaduna, buah hati-hati kami telah meninggal semua. Wafat Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Usama bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Atana al-khabar hina sawayna at-turab ala Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautiha. Kita di Madinah, waktu duduk di kota Madinah dan Rasulullah memerangi orang-orang musyrikin Quraisy di Badr, kita mendapatkan kabar ini setelah kita mengubur anaknya Ruqayyah, anaknya Rasulullah SAW. Waktu itu Ruqayyah sakit waktu itu. Waktu Rasulullah pergi ke Badar, dia sakit keras Ruqayyah. Wa Uthman bin Affan, suaminya waktu itu, ingin ikut serta berperang di Badar, tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Disuruh duduk bersama di samping istrinya untuk merawatnya. Wa kana Nabi SAW khallafani alaihi ma Uthman. Dan Usama bin Zaid ini adalah kekasih Rasulullah SAW. Anaknya Zaid bin Harithah, ibu abahnya dicintai oleh Rasulullah SAW dan anaknya juga. Maka Usama ini Rasulullah wanti kepada dia agar dia mendampingi Utsman untuk merawat istrinya Ruqayyah ini. Wa kanat maridah indama kharaja an-nabi ila Badr. Waktu Rasulullah pergi ke ghazwat Badr, ketika itu dia sakit, Ruqayyah ini. Wa amara Utsman an yabqa ma'aha, dan Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk bersama istrinya. Di sini wafat Ruqayyah binti Nabi SAW, di sini saya mau mengatakan pelajaran, yaitu bahwa orang-orang Syiah ini sering mengejek Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman disebut sama Rasulullah SAW, yang saya katakan tadi, bahwa orang yang hadir Badar dan hadir Sulhul Hudaybiyah tidak akan disentuh oleh api neraka. Utsman tidak ikut Badr. Mereka mengatakan demikian. Utsman tidak ikut Badr dan tidak ikut Sulhul Hudaybiyah, karena waktu itu saya akan ceritakan di Sulhul Hudaybiyah Rasulullah memerintahkan Utsman agar pergi ke Makkah untuk ada urusan sama Quraisy. Dua-duanya perintah dari Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Utsman waktu perang Badr ini Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah karena menang. Utsman dikasih bagian sama Rasulullah SAW sebagai dia
ikut serta perang Badar, dianggap ikut serta perang Badar. Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Allamah Abu Muhammad Al-Andalusi mengatakan bahwa Uthman bin Affan mendapatkan pahala 2 kali. Karena dia ingin waktu itu pergi ke Badar, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar dia merawat istrinya dan ditaati perintah Rasulullah SAW. Orang yang menginginkan sesuatu, Allah Maha mengetahui bahwa dia betul-betul Uthman ini ingin perang Badar. Dan kedua, dia telah mentaati perintah Rasulullah SAW. Jadi dia mendapatkan 2 pahala, lebih hebat dari yang ikut Badar. Maka dari itu, ghanimah Badar ini diantaranya dibagikan kepada orang yang ikut serta Badar, dan juga dikasih oleh Rasulullah, dikasihkan kepada Uthman sebagai dia pengikut Badarul Kubra. Lakin orang Syiah itu Allah laknatullah alaihim. Haula'in nas mencari perkara. Wa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu waktu mati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang saya sebut tadi, yaitu temannya sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf ini. Waktu dia meninggal dunia, wa Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu dari orang yang kaya di Quraisy. Hartanya sebagian thuluth, sepertiga dibagikan kepada orang-orang yang hadir perang Badar. Di antara dikasihkan Uthman sama dia. Yang dapat juga Uthman bin Affan mendapatkan, yaitu bagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf karena dia ikut harb Badar. Dan itu sering diejek oleh orang Syiah. Disebut-sebut itu hal yang seperti itu. Padahal Uthman bin Affan ini disebut oleh ulama mendapatkan pahala lebih dari yang lainnya. Karena dia merawat istrinya dan dia taati Rasulullah SAW, dan kemudian dia mempunyai kemauan besar untuk ikut perang Badar ini. Tetapi dilihat sama Rasulullah bahwa istrinya waktu itu fi sakaratil maut, memerlukan seorang pendampingnya, yaitu tidak ada lebih hebat pendampingnya seperti suaminya, yaitu Uthman bin Affan. Maka ditaati oleh Rasulullah, oleh Uthman bin Affan perintahnya Rasulullah SAW tadi. Itu supaya kalian tahu, sebab ini isu-isu sering orang-orang Syiah itu nyebut itu. Jadi jawabannya demikian. Nanti juga Sulhul Hudaybiyah disebut-sebut. Nanti saya ceritakan tentang Sulhul Hudaybiyah. Kenapa Uthman tidak ikut waktu Bai'atul Ridwan, nanti akan saya ceritakan bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bari min hadhihi tuhmah. Yani dia betul-betul tidak salah sama sekali, betul itu di perang Badar atau di Sulhul Hudaybiyah. Bahkan Uthman bin Affan mendapatkan pahala lebih daripada yang saya sebut masa Sulhul Hudaybiyah. Bagaimana amila Uthman? Mada amila Uthman? Apa yang diperbuat oleh Uthman bin Affan? Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.